Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPR, perwakilan masyarakat dan perwakilan mahasiswa yang telah berhadir pada acara rapat terbuka hari ini. Agenda rapat hari ini adalah membahas masalah tentang pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia serta mendengarkan aspirasi-aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Semoga diskusi hari ini dapat menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi kepentingan kita bersama. Untuk itu saya persilakan Bapak Presiden menyampaikan sambutan sekaligus pandangan awal. Terima kasih Ibu Ketua DPR. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan rapat kali ini. Minyak dan gas bumi ini merupakan sumber daya yang paling strategis untuk bangsa kita Indonesia saat ini. Tetapi pengelolaannya harus bermanfaat bagi pengguna nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kita juga memahami bahwa masih banyak terdapat pertanyaan dan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, kali ini saya harap kita dapat berdiskusi dengan terbuka dan saling mendengarkan satu sama lain agar permasalahan kali ini bisa diselesaikan. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Presiden. Jadi di beberapa bulan terakhir ini kami menerima banyak sekali aspirasi dari masyarakat. Nah, dan sebagian besar dari mereka itu menginginkan transparansi yang lebih baik mengenai pengelolaan dari migas ini, Bapak. Selain itu, masyarakat juga berharap hasil pengelolaan migas itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan-pelayanan publik. Untuk itulah hari ini kita mengundang perwakilan mahasiswa dan masyarakat. Kami berharap seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan secara terbuka dan tetap mengedepankan etika dalam berdiskusi. Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan pada pembukaan rapat kali ini, saya persilakan kepada Ketua BEM untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih Ibu Ketua. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di sini sebagai perwakilan mahasiswa yang membawa aspirasi masyarakat. Kami tidak datang untuk menyalahkan pemerintah ataupun DPR. Sebaliknya, kami ingin menyampaikan pandangan dan harapan agar pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dapat terus diperbaiki dan demi kepentingan bersama. Sebagai mahasiswa, kami percaya bahwa kritik harus disampaikan secara santun berdasarkan data dan disertai solusi. Izinkan saya menambahkan, sebagaimana yang diamatkan dalam pasal ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan migas bukan hanya soal produksi atau pendapatan negara, tetapi juga bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan diskusi dan masukan dari masyarakat, kami menyampaikan 3 usulan. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sektor migas agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas. Yang kedua, memperkuat pengawasan sehingga pengelolaan sumber daya alam berjalan secara akuntabel. Terus yang ketiga, memastikan hasil pengelolaan migas memberikan manfaat yang lebih nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa transparansi ini menjadi hal yang paling sering disampaikan oleh masyarakat? Karena kepercayaan masyarakat lahir dari keterbukaan. Ketika informasi mengenai pengelolaan migas disampaikan secara jelas,
masyarakat akan lebih memahami alasan di balik setiap kebijakan yang diambil. Sebaliknya, jika informasi kurang terbuka, akan muncul berbagai asumsi dan kesalahpahaman. Nah, baik, apakah masyarakat juga menyampaikan harapan selain transparansi? Tentu, masyarakat berharap hasil pengelolaan migas tidak hanya terlihat dalam angka saja, tetapi juga dapat dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan, pembangunan yang merata, dan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih aspirasi yang telah disampaikan pada pembahasan kita hari ini. Kita akan mendengarkan tanggapan dari pemerintah dan anggota DPR yang lainnya setelah melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Terima kasih Bu Ketua, sejujurnya saya bukan ahli ekonomi. Saya juga tidak memahami istilah-istilah seperti produksi migas atau kebijakan energi. Yang saya ketahui atau pahami hanyalah kehidupan sehari-hari. Ketika harga kebutuhan pokok naik, kami juga harus mengurangi pengeluaran. Ketika biaya produksi transportasi bertambah, kami juga harus berpikir dua kali sebelum berpergian. Dan ketika harga BBM naik, dampaknya ikut kami rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Kami memahami bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, masukan seperti itu sangat penting bagi kami semua. Perlu kami sampaikan bahwa pengelolaan migas memang menghadapi berbagai rintangan. Produksi minyak dalam negeri terus mengalami penurunan di beberapa wilayah. Sementara kebutuhan energi masyarakat dan industri terus meningkat. Karena itulah pemerintah harus mencari keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan ketahanan yang nasional. Saya ingin menambahkan sedikit. Kami percaya bahwa pemerintah, DPR, mahasiswa, dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun perbedaannya mungkin hanya pada cara pencapaiannya. Karena itu dialog seperti hari ini harus dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar mempertimbangkan suara rakyat. Apa solusi konkret yang dapat kita dorong bersama? Mungkin publikasi laporan pengelolaan migas, penguatan pengawasan, dan komunikasi yang lebih terbuka terhadap masyarakat. Baik, masukan-masukan tadi akan kita bahas lebih lanjut nantinya dengan DPR yang lainnya. Oke, jadi di sini kami sepakat ya bahwa keterbukaan adalah hal yang penting. Jadi, pemerintah, DPR, mahasiswa, dan masyarakat harus saling mengawal. Selain itu, masyarakat juga berharap hasil pengelolaan migas dapat dilakukan secara nyata melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Saya mengapresiasi aspirasi yang kalian sampaikan semua. Kritik yang baik adalah kritik yang disampaikan dengan data, etika, dan solusi. Pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola migas, meningkatkan transparansi, dan memanfaatkannya untuk masyarakat. Harapan kami sederhana, semoga kekayaan alam Indonesia benar-benar bermanfaat bagi kami masyarakat Indonesia. Nah, selain itu masyarakat juga berharap agar pengelolaan migas itu dapat dirasakan secara nyata melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Terima kasih atas seluruh masukan. Rapat hari ini menjadi bahan evaluasi kami bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rapat saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.